Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, murid-murid ibu dimanapun berada. Kembali kita dalam renungan pagi dengan judulnya Manfaat Al-Quran Dijadikan Pedoman Hidup. Subjudulnya adalah Allah sayang karena orang tua sayang kepada kita. Kita sayang kalau orang tua kita sayang kepada kita, berarti kita kan berbuat baik ya kepada orang tua kita ya. Dan yang berbuat baik atau nggak berbuat baik, orang tua tetap sayang kepada anaknya. Nah, judulnya Allah sayang karena orang tua sayang. Banyak kita temukan sebuah hubungan keluarga yang tidak ada keharmonisan, tidak saling menghargai, menghormati, dan tidak ada kasih sayang orang tua dan anak. Kehidupan rumah tangga bagaikan di dalam neraka. Orang tua tidak lagi mempedulikan anaknya dan sang anak bertingkah laku seenaknya. Bahkan sudah tidak asing bagi kita mendengar dari surat kabar tentang kejahatan-kejahatan anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak-anaknya. Nah, semua itu disebabkan manusia lebih suka mencontoh kehidupan barat yang rusak moralnya daripada kehidupan yang diajarkan Islam. Mereka lebih suka menerapkan sistem yang diterapkan oleh orang-orang tak bermoral daripada kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para orang saleh. Mereka lebih mengagung-agungkan kebebasan HAM dan pola pendidikan orang yang tak bermoral. Sementara itu mereka meninggalkan sistem yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, sehingga terlihat kehidupan jahiliyah seperti hidup kembali di zaman sekarang. Perhatikanlah beberapa ayat Al-Quran yang telah mengajarkan manusia untuk menghormati orang tua. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 8, artinya kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, kecuali kalau orang tuanya mengajak mempersekutukan Allah. Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tuanya. Sebabnya kedua orang tua memelihara, mendidik, dan menuntun anak-anaknya sampai dewasa. Quran surat An-Nisa ayat 36. Laksanakanlah perintah Allah, berbuat baiklah kepada orang tua dan kepada semua orang. Orang tua, adik, kakak, tetangga, kawan-kawan, kerabat-kerabat, famili-famili, berbuat baiklah kepada mereka. Nah, itulah tadi tentang renungan pagi kita, yaitu Allah sayang karena orang tua sayang. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang ini, kejadian-kejadian, situasi ekonomi kita ini kadang-kadang berpengaruh besar kepada kita, pada orang tua, kepada anak ya, sehingga berbuat yang tidak menurut oleh firman-firman Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal kan perintah Allah Subhanahu wa taala itu cukup lengkap ya kan. Nah, jadi bagaimana kita mengatasi kehidupan kita sekarang ini? Jangan terlalu kita mengikuti konsumtif maksudnya ya. Anak-anak kita ini kadang mengelap tangannya pakai kain, nggak mau ya, harus pakai yang dibeli ya, harus pakai yang dibeli, semua yang dibeli. Harus ada cemilan, harus ada bonbon di rumah. Nah, kalau misalnya pembersih kamar mandi lain, pewangi kamar lain, untuk pel lain, untuk cuci piring lain, semuanya harus lengkap ya. Jadi kalau kita tengok situasi ekonomi sekarang ini, tengoklah terjadi begal, perampokan, pencurian, korupsi di mana-mana. Semuanya itu adalah karena tidak menurut ajaran kita Islam ya, firman Allah ya. Contohnya ya, uang bank yang kita ambil ya sampai kita nggak ada uang ya, kita dagangkan sama anak-anak pun. Anak-anak zaman sekarang ini daya beli masyarakat juga kurang. Nah, kemudian kita ini semua, walaupun kita pegawai negeri apapun sekarang ini udah banyak kita ngambil bank kan. Nah, udah kita beli rumah, kita beli ini, tinggal kita cari-cari uang masuk, sehingga pekerjaan sebenarnya halal menjadi haram.
Kenapa? Kalau kita mau ada surat menyurat, urus ini urus itu, naik pangkat sekalian, kita orang dalam pun sekalian harus banyak mengeluarkan uang. Kenapa? Mencari uang masuk, mencari kekayaan. Nah akhirnya apa? Terjadilah chaos katanya, negara kita chaos ya. Ya korupsi banyak, yang kaya pun banyak, tanah di mana-mana pun ada. Ya kan, usaha di mana-mana ada, pada bangkrut, usaha semua pada nganggur, pada tutup. Ya kita lihat sendiri kan, ini tutup Ramayana, tutup semua, tutup kan. Nah kayak mana kita mau membidik anak kita ini? Bentar nggak ada yang kita kasih apa-apa di meja makan, kita nggak ada makanan. Ya otomatis lah dia marah sama kita, dan kita pun marah juga sama dia. Kenapa? Karena dia beli paket ya, minta paket, tujuannya nonton. Nah yang paling enak orang di desa ya, ada tanahnya kan. Nah bisa dia mencangkul tanam ini, tanam itu ya. Kalau hemat, orang desa hemat ya, makan pakai cabai aja, makan pakai tomat mentah aja, pakai daun ubi mentah aja, makan orang itu. Pakai ada sambal belacan, makan orang itu. Nah kalau kita di sini terjadilah huru-hara ya. Jadi kita peliharalah anak-anak kita, cucu-cucu kita ya, apa yang ada sama kita bantulah, jangan pula orang tua ya nggak ada uang banyak-banyak ya, kau lah itu urusan kau lah, anak-anak kau, kita pun senang-senang sendiri pula kita ya, jangan gitu juga kan. Jadi kita ini orang tua harus juga mencontohkan yang baik kepada anaknya, jangan juga membuat anak itu durhaka. Kita nggak mau tahu dengan dia, kita bilang nggak ada uang, anaknya mau sekolah misalnya, ada mas kita tengoknya, kita kan bisa kita anak kita menjadi melawan ya. Nah jadi udah simpanlah mas-mas kita itu, jangan tunjuk-tunjukkan, siapa yang mau dibantu bantulah, nasihati anak kita contohkanlah ya. Kayak kita dulu kan, air minum pun air sumur kan, dah air sumur masuk aja air pet, itu udah orang kaya kali zaman dulu ya kan. Ada aja listrik masuk rumahnya, orang kaya zaman dulu ya. Kalau kami dulu memangnya kayak mana lah kan, itu nggak cukup gajinya zaman dulu kan untuk menghidupi anaknya, ditambah dengan utang-utang, ditambah dengan iman kita pun nggak kuat kan, pakai lampu centir. Anak-anak kerja, apa kerjanya? Abah lah cuci botol di pabrik botol setengah hari. Nah orang tua yang bijak, pintar dia ya, dibawanya anaknya kerja pulang sekolah, kerja anaknya, suruhnya apa aja lah, mau petik-petik cabai, mau cuci botol, mau burus-burus selop, yang penting sekolah nak, itu nak orang tua zaman dulu ya. Sekarang anak-anak pulang sekolah taruh kenapa? Main game, tidur makan ya, opungnya ngasih makan, opungnya dia akan makan nanti sana kemari, mamanya sediakan makanan sana kemari. Iya ya, banyak ya yang membuat anak-anak sekarang durhaka kepada orang tuanya, dan orang tua durhaka kepada anak-anaknya. Jauh ya, janganlah kita sempat mengatakan durhaka kepada anak kita, maunya, tapi kadang-kadang itu tadi kejadiannya ya, kenyataannya banyak orang tua sekarang yang menangis aja. Orang tua kan udah, anak pun udah nggak ini kan, udah nggak bagus ya kan. Oke lah itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga ada manfaatnya. Nah, atas kesalahan kata-kata saya mohon maaf. Kebenaran adalah tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah like, yang sudah share, yang sudah bikin love-nya, makasih ya. Dan semoga kita semuanya mempunyai anak-anak yang saleh, orang tua, ayah yang saleh, anak-anak yang saleha, istri yang saleha, yang dapat rezeki yang halal, tercapai apa semua yang dicita-citakan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.